Etik ini digunakan untuk pisau bedah. Ini yang seringkali terjadi salah pemahaman, salah pengertian, bukan pemahaman, maaf, salah pengertian. Waktu kita pakai pisau bedah barat, dianggapnya kita ingin menggunakan nilai-nilai barat itu terhadap musik lokal wisdom kita, lokal genius kita. Sebetulnya tidak. Ini baru langkah awal yang setelah itu nanti masuk ke wilayah emisnya. Jadi ada etik, ada emis. Etiknya inilah ilmu barat itu berada. Dia untuk bantu aja. Ini yang sebetulnya saya ingin kita mungkin dialog seberapa jauh, mungkin sudah malah di sini istabilis sekali. Di pengalaman saya di tempat-tempat lain masih banyak pisau bedah ini kurang tajam, padahal pengetahuan itu sebenarnya mengungkap apa yang tidak terlihat, apa yang tidak disadari menjadi sadar. Nah, untuk ini perlu pisau bedah, terpaksanya pakai pisau bedah barat. Ini saya mungkin klarifikasi dulu bahwa posisinya hanya sebagai instrumen atau alat untuk menganalisis. Setelah kejadian bisa diungkap lebih banyak, baru mencari pemaknaan secara lokalitasnya. Disinilah wilayah emisnya yang bermain. Jadi setelah dengan pengetahuan yang lebih banyak, akhirnya lebih terungkap wilayah emisnya. Ini saya kira yang perlu diklarifikasi. Mungkin bisa dimengerti. Omongan saya mungkin terlalu abstrak ya. Iya, jangan-jangan saya juga nggak ngerti apa sih ngomongin, ya kan bahaya juga nih. Kadang-kadang saya suka ngomong tanpa sadar ini, bahaya nih. Jadi intinya ada etik, ada etis. Wilayah etiknya ini yang kita harus, saya kira, dimantapkan sebagai pisau bedah. Dia jangan sampai mengekspansi wilayah etik atau pemaknaan lokal. Ini hanya untuk mengungkapkan lokal. Kenapa kejadian? Karena mengungkapkan wilayah lokal dengan cara lokal sebenarnya kita masih butuhkan alat-alat bantu gitu, kira-kira gitu. Saya kira contohnya HP, ya bisa nggak pakai HP seminggu, bikin sendiri HP? Nggak bisa. Ini dari mana? Tapi kita bisa nggak berekspresi lewat HP? Bisa. Banyak yang pada cari lewat HP kok, kan gitu ya. Nah, jadi sama dengan kita pakai huruf Latin, bisa nggak berekspresi bikin saja pakai huruf Latin? Ya setiap hari kita juga ini ketik pakai huruf Latin. Nah, huruf Latin kita bukan ini fasilitas kok, kan gitu. Untuk wilayah emisnya itu ya perasaan saya, ini nilai yang ada pada saya, kan sekitar gitu kira-kira. Gitu ya. Nah, untuk ini saya ingin melanjutkan secara agak improvisasi. Begini, saya ingin menghubungkan dengan dunia pendidikan. Untuk wilayah etik dalam arti ini kita bicara etnomusikologi kira-kira, atau kita bicara juga musik barat sama. Kita punya masalah yang sangat menantang dan kalau tidak hati-hati frustasi. Karena begini, perkembangan barat itu kan kita tahu zaman modern dimulai sejak abad 16 yang namanya modern. Kalau yang orang sejarah musik taunya abad 20, abad 16, 15 berapa? Abad 16. Jadi 1501 itu udah modern di sana. Ini hanya kira-kira. Artinya apa? Memang kita tahu akhirnya barat itu sejak abad 16, ya ini kita dongeng-dongeng dulu masalah barat ya. Jadi sejak abad 16 agak terbalik progresivitas kemajuan secara material maupun teknik mereka tinggi sekali. Jadi intinya tadinya timur lebih jaya mulai abad 15-16 Renaissance, ini mulai terbalik.
sampai tingkatnya memang satu saat. Jadi intinya gini, kalau ngomong ini mungkin bisa panjang lebar sekali, saya hanya lagi berpikir bahwa di sana sudah terjadi satu pencerahan, istilahnya ya, cuma istilah ini, pencerahan benernya kita nggak tahu, tapi istilahnya penggunaan rasio secara cukup maksimal, Aufklärung, teknik dan kebenaran menjadi begitu logis ya, kira-kira gitu ya, yang memang kita lihat kenyataannya sampai sejauh ini hanya ada 3 negara di dunia yang belum pernah dijajah Barat. Ini kenyataannya. Kita bermain-main di kenyataan faktanya bahwa mereka menang dalam berbagai kemampuan berpikir logisnya, sampai memang satu saat menjadi jebakan untuk mereka sendiri gitu ya, kira-kira. Ini masalahnya, bagaimana kita bisa bersaing dengan mereka? Enggak. Nah, kita bisa pinjau pisaunya, atau bukan pisau, siapa sih? Ilmu pengetahuannya kita manfaatkan untuk memajukan kita. Karena kalau tidak kita akan kalah terus. Bahkan saya pakai kata-kata agak bombastis, jujuran agak bombastis, walaupun nggak mungkin kalahkan Barat dengan cara Barat. Kalau saya, tapi ini personal sekali ya, dan agak bersifat utopis, mimpi ya, kira-kira gitu. Tapi ya perlu untuk jajakan sedikit gitu kan. Enggak, kenapa? Coba kita lihat sekeliling ini, mana yang buatan alam, coba lihat sekeliling kita aja yang buatan alam. Ini kemampuan otak, ini apa yang kemampuan yang alam kasih di ini, nggak ada, ini udah otak semua. Lalu otak itu kebetulan cara-cara 500 tahun di Barat ini mereka progresif sekali sampai mereka menjadi penjajah kita, cuma ada 3 negara yang tidak pernah dijajah. Nah, untuk keluar dari itu, sampai HP aja mana yang buatan kita, mana asli buatan Indonesia, ada nggak? Bisa tunjuk nggak di sini? Bisa nggak kita tunjuk? Nggak bisa. Kita harus pakai teknologi mereka dalam arti hanya sebagai alat. Kita punya local wisdom, kita punya ini yang memang kita harus ungkap, tapi biasanya teknik kita yang kalah di tekniknya ya, di logisnya, di etiknya dalam bahasa tadi saya kira-kira gitu. Nah, di sini pintunya mana? Pendidikan gitu. Nah, ini nanti sungguh-sungguhnya sampai sana. Dan di sini sifatnya kita evaluasi aja ya, kira-kira gitu. Satu kata kunci ini mungkin untuk teman-teman dosen di sini, kita saling tukar ilmu, satu ilmu satu guru. Jadi ada 500 tahun perkembangan musik diatonis yang demikian progresif. Di sini ada musik baru. Jadi ada zaman Renaissance, Barok, Rokoko, klasik, romantik dan seterusnya, modern. Sedemikian banyaknya 500 tahun ini harus kita cari dalam 8 semester. Ini masalah. Materi apa yang kita bisa dapatkan selama 8 semester untuk satu perkembangan musik yang sangat progresif selama 500 tahun. Nah, ini diserahkan pada ahli-ahlinya. Seringkali di atas kertas bisa, kenyataan di lapangan nggak bisa. Ini nih persoalan sangat ribet, dan menurut saya sampai sekarang sejauh yang saya ketahui tidak ada kurikulum yang berangkat dari pemikiran ini dulu. Makanya seringkali kejadian teman-teman mahasiswa tuh kok pelajarannya jadul banget ya, misalnya gitu. Padahal kita udah nggak butuh itu. Di sisi lain ini dasar. Kalau nggak lewat ini Anda tidak bisa berdiri atau berlari. Nah gitu loh. Merayap ini baru pakai ini. Ini misalnya. Ini pertanyaan sentral, bagaimana pengetahuan sekitar 500 tahun dikemas dalam 8 semester sekarang ini. Kalau nggak 8 semester kena DO tuh, misalnya kan gitu. Pakai diancam lagi. Berbuat baik harus diancam ya, saya bingung juga. Ya oke lah. Ya ini satu pertanyaan yang apa. Nah, untuk wilayah itu sama. Sejauh apa pisau bedah yang bagus
akomodatif, bisa mengungkap, membantu musik-musik kita untuk local wisdom ini terungkap lewat bentuknya paling tidak. Karena pengalaman saya di Jogja ini banyak teman-teman agak kurang masalah pengetahuan bentuk, tanpa rasa merendahkan, enggak sama sekali tidak. Saya malah sangat mencintai teman-teman dari etno ya. Apalagi saya juga sekarang berhubungan dengan teman-teman itu aja gitu, kira-kira gitu. Mungkin perlu ini dulu atau saya teruskan ya? Teruskan dulu ya. Ya, jadi masalah satu tadi ya, masalah pengetahuan intinya, dasarnya pengetahuan yang kita harus kuasai sebagai pisau bedah, kira-kira gitu, sampai nanti, atau saya tadi pakai istilah etik ya, untuk sampai nanti mengungkap dimensi etik dari local wisdom kita. Yang kedua, waktu kita bicara dengan ini tadi bicara pengetahuannya, sekarang bicara kata kunci kedua ini. Bicara kata kunci kedua itu mengenai local wisdom atau tadi kearifan lokal. Waktu kita bicara kearifan lokal, artinya kita menengok ke belakang, kita menengok ke masa lalu kita. Bukan kita, maksudnya nenek moyang kita kan gitu. Padahal kita ada di saat sekarang dan kita lagi melaju ke depan ke masa